Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat soal pada Emilia, di mana dari 15 soal misalnya, nanti akan keluar secara acak 10 soal. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengkategorikan soal-soal kuis pada satu kategori yang sama. Bagaimana mengkategorikan soal-soal kuis yang akan kita keluarkan pada sesi kuis? Langkah pertama adalah kita akan membuka bank soal. Bank soal terletak pada bagian kanan. Setelah kita klik general, kita akan menemui satu gambar gear atau skrup di bagian kanan atas, kemudian kita pilih lanjutkan. Di sini kita akan melihat banyak berbagai menu, ada batch, ada bank soal. Nah, kita akan klik pada bank soal di bagian soal-soal. Kita lihat kategori yang sudah dibuat oleh pengajar sebelumnya, ternyata baru 3 kategori, sementara mata pelatihan kita ada 7 kategori. Alangkah lebih baik jika kita kelompokkan soal-soal tersebut sesuai dengan kategori-kategori pada mata pelatihan yang ada pada pelatihan kewirausahaan ini, sehingga kita akan mudah pada saat mengeluarkan soal ini secara random. Kawan-kawan sekalian, kita akan contohkan saja satu kategori di mana ada 15 soal yang kita akan kategorikan menjadi kategori yang sama. Satu soal dengan kategori 15 soal dengan kategori yang sama. Kita akan membuat kategori soal yaitu pengelolaan keuangan usaha, Caranya, pertama kita klik kategori, kemudian kita akan menambahkan kategori nama, yaitu pengelolaan keuangan usaha. Ini yang wajib kita isi, ada tanda serunya. Kemudian sementara yang lain kita bisa kosongkan. Kita klik tambahkan kategori. Soal mana saja yang akan kita masukkan? Yaitu selanjutnya kita klik soal-soal. Kemudian kita checklist soal-soal mana saja yang akan kita masukkan pada kategori baru yang telah kita buat tadi. Ini ada 15 soal yang dibuat oleh Saudara Wahyu Yulianto. Kita akan masukkan pada kategori baru tadi, yaitu kategori pengelolaan keuangan usaha. Kita checklist saja semuanya. Kemudian kita scroll ke bawah dan pindah ke pengelolaan keuangan usaha. Di bagian bawah ini ada pilihan hapus. Yang tadi kita checklist itu kita ada pilihan dihapus atau pindah kategori. Ini maksudnya pindah ke kategori pengelolaan keuangan usaha. Tadinya yang ke-15 soal itu masuk ke pengaturan awal untuk kewirausahaan. Setelah kita membuat kategori baru, kita akan pindahkan 15 soal tadi ke kategori soal pengelolaan keuangan usaha. Kita klik saja dan kita klik pindah. Oke. Secara otomatis 15 soal tadi sudah masuk ke kategori pengelolaan keuangan usaha. Ini dapat kita lihat, ini dalam kurung ada 15, ini maksudnya ada 15 soal.
Kemudian kategori membangun jiwa kewirausahaan ada 10 soal, membangun jejaring kerja ada 32 soal. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan ke-15 soal tadi pada aktivitas kuis sesuai dengan topik pembelajaran kita. Tadi adalah pengelolaan keuangan usaha, kita klik. Kemudian kita coba edit pada kuisnya. Kuis pengelolaan keuangan usaha. Klik kuis pengelolaan keuangan usaha. Kemudian kita klik pada edit kuis. Di sini kita akan melihat ada 15 soal yang sudah berada di halaman kuis ini. Tetapi pengajar akan mengeluarkan hanya 10 soal saja. Hanya 10 soal saja dari 15 soal secara acak. Artinya ketika peserta mengerjakan percobaan pertama misalnya, kemudian dia tidak mencapai pada grade yang telah ditentukan, maka dia akan mengulangi pada percobaan kedua dengan soal yang berbeda. Dengan soal yang berbeda dari 15 soal-soal ini, yang diambilkan dari 15 soal ini. Caranya bagaimana? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita menghapus semuanya ini, karena ini dimasukkan melalui add question secara manual. Sementara kita akan memasukkan random question. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghapus semua soal yang sudah terupload pada halaman kuis ini. Caranya yaitu dengan select multiple item, yaitu dengan mengchecklist semua soal, kemudian kita akan hapus semuanya, kemudian kita delete selected. Jangan khawatir, semua soal yang sudah di delete di halaman ini masih di backup pada bank soal, jadi tidak hilang, masih backup pada bank soal. Setelah kita delete, kita akan coba add question. Nah, pilihannya adalah a random question, random question. Nah, setelah terbuka, kita akan melihat semua soal yang ada di pelatihan kewirausahaan ini. Nah, kita akan memasukkan sesuai dengan kategori yang telah kita buat tadi. Ini adalah kategori pengelolaan keuangan usaha. Kita klik pengelolaan keuangan usaha, maka yang nanti akan muncul pada kuis ini adalah hanya kuis pada kategori pengelolaan keuangan usaha. Kemudian selanjutnya kita masukkan number of random question. Ini artinya berapa soal yang akan kita keluarkan. Kalau di sini ada 1, berarti 1 dari 15 soal. Kita menginginkan 10 soal. Kita klik saja 10 soal. Dari 15 soal, yang keluar hanya 10 secara acak. Kemudian tambahkan add random question. Nah, sudah terlihat kawan-kawan, ini sudah muncul 10 soal pada mata pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Random ini maksudnya adalah ketika peserta melakukan percobaan kedua, maka dia akan menemui soal yang berbeda pada percobaan yang kedua tadi, tetapi masih dalam satu kategori soal yang sama, yaitu pengelolaan keuangan usaha. Dan jangan lupa ada tulisan, ada checklist di kocok pertanyaan ini kita uncheck. Karena apa? Karena jika kita checklist ini, nanti soal yang akan muncul kemungkinan ada soal yang sama. Soal yang sama bisa muncul jika kita klik
atau cek kocok pertanyaan. Maka jika kita sudah memasukkan add question secara random, jangan lupa uncheck di kocok pertanyaan untuk menghindari pertanyaan yang sama muncul pada percobaan yang sama pada peserta. Saya kira demikian sedikit tutorial terkait dengan pengkategorian soal pada kuis, kemudian bagaimana menambahkan soal-soal pada kuis secara random. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.